Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi mengenai Production Groups and Service Managing Productivity and Quality. Mata kuliah pengantar bisnis. Yang terhormat, Ibu Dr. Fitriati MM, selaku dosen pengantar bisnis, dan teman-teman sekalian, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10, saya Hidayat dengan NIM 14. Saya Faiza Nadira Rehanisa dengan NIM 001. Saya Azra Aziza dengan NIM 014. Yang pertama, terdapat pendahuluan, yaitu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, baik perusahaan jasa ataupun barang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memuaskan konsumen dengan produk yang disediakannya. Sebab, kepuasan konsumen merupakan tolak ukur dalam menentukan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Kualitas produk juga bergantung dengan pengendalian sistem produksinya, maka dari itulah dibutuhkan pengamatan proses produksi yang ketat untuk mewujudkan produksi yang berkualitas tinggi. Dalam produksi suatu produk, baik berupa barang atau jasa, kualitas dan produktivitas mempunyai kaitan yang cukup erat serta saling berhubungan. Namun, ini mempunyai tujuan perbedaan dan tidak sama. Produktivitas merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tujuan, yaitu memproduksi suatu produk melalui pemanfaatan sumber daya yang bijak. Sedangkan kualitas sendiri merupakan suatu acuan dari baik dan buruknya suatu produk yang diproduksi. Hal tersebut menjelaskan dalam sebuah produksi tidak boleh mementingkan salah satunya saja, namun harus keduanya, dikarenakan konsep kualitas dan produktivitas yang saling berhubungan. Dengan mengembangkan suatu kualitas dari sebuah produk, tentunya akan dapat meningkatkan profit atau keuntungan dalam bisnis. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Pada penelitian Valentina Kristanti Santoso tahun 2017, telah dijelaskan bagaimana pengelolaan operasional dengan menjelaskan fungsi manajemen operasional pada sebuah perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan manajemen operasional dan pengelolaan operasional yang baik memiliki kapasitas yang tidak kelebihkan dan dapat memproduksi produk sesuai dengan permintaan pembeli. Lalu, lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh pemasok dan tenaga kerja. Selanjutnya, tata letak yang menantikan keamanan dan keselamatan karyawan, kualitas produk yang baik dan sulit contoh kompetitor, serta metode produksi yang jelas. Selain itu, harus memiliki penjadwalan mengenai produksi yang rinci dan pengawasan operasional di perusahaan yang ditunjukkan dengan pengiriman barang yang terpenuhi, penyimpanan stok di gudang yang cukup, memiliki pemasok yang berpotensi, dan dapat mengontrol inventory dengan baik. Pembahasan pertama yaitu ada produksi atau operasi. Operasi atau produksi merupakan semua kegiatan yang terlibat dalam pembuatan produk, baik berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan pembeli ataupun konsumen. Ada perusahaan yang menawarkan produk berwujud atau disebut tangible dan tidak berwujud atau disebut intangible. Pada sebuah perusahaan, kegiatan produksi yang menciptakan produk yang berwujud biasanya cukup nyata, dan hal tersebut akan terlihat dari produk yang dihasilkannya. Sedangkan dalam perusahaan yang tidak menciptakan produk atau yang tidak berwujud, seperti jasa atau pelayanan yang dilakukan, tidak ada produk yang dihasilkan. Namun, terlepas dari hasil akhir yang dihasilkan, baik itu berupa barang ataupun jasa, kegiatan produksi yang berlangsung dalam sebuah perusahaan direpresentasikan sebagai aktivitas operasi. Selanjutnya ada pembahasan menciptakan nilai di dalam operasi atau produksi. Dalam produksi ini terdapat 4 jenis utilitas atau kepuasan yang diterima saat mengonsumsi atau menggunakan suatu barang atau jasa yang diberikan. Produk yang dibuat oleh perusahaan akan memberikan suatu hasil ekonomi bagi perusahaan tersebut, yaitu ada laba, upah, barang yang dibeli dari perusahaan lain. Sedangkan untuk pembeli atau konsumen dapat juga akan memberikan nilai utilitas, yaitu dengan adanya produk atau jasa yang diberikan perusahaan akan memuaskan keinginan manusia.
Selanjutnya terdapat 4 jenis utilitas berdasarkan produksinya, antara lain yang pertama ada utilitas waktu, yaitu produksi akan membuat produk tersedia ketika pelanggan menginginkannya. Yang kedua ada utilitas tempat, yaitu produksi akan membuat produk tersedia di mana produk tersebut nyaman bagi pelanggan. Yang ketiga, utilitas kepemilikan, yaitu produksi akan membuat produk tersedia untuk dimiliki atau digunakan oleh pelanggan. Utilitas yang keempat ada utilitas bentuk, yaitu mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Dengan melakukan produksi, maka akan membuat produk menjadi ada. Membuat sebuah produk yang dapat memberi sebuah nilai bagi pembeli atau konsumen bukanlah hal yang mudah. Bagi sebuah perusahaan, kemasan produk sangat penting hukumnya untuk melakukan manajemen operasi yang baik. Menurut Edward dan Griffin, manajemen operasi merupakan arah sistematis dan pengendalian kegiatan yang bertujuan mengubah sumber daya menjadi produk akhir yang menciptakan nilai dan manfaat bagi konsumen. Untuk melakukan manajemen operasi diperlukan seorang manajer operasi. Selanjutnya, operasi seringkali didefinisikan sebagai proses transformasi. Dalam manajemen operasi dilakukan proses transformasi yang mengubah input menjadi output. Proses transformasi dapat dikategorikan sebagai fiskal atau dalam perusahaan manufaktur, lokasi seperti perusahaan transportasi, pertukaran seperti pada usaha retail, penyimpanan seperti pengudangan, fisiologikal seperti dalam perawatan kesehatan, dan informasional seperti dalam perusahaan telekomunikasi. Peran proses transformasi merupakan menciptakan nilai tambah. Proses transformasi dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan sepanjang rantai nilai atau value chain dari pemasok ke pelanggan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada perencanaan operasi, penjadwalan, dan pengendalian. Perencanaan operasi. Berikut ini ada perencanaan operasional yang harus dilakukan oleh seorang manajer, yaitu yang pertama ada perencanaan kapasitas. Kapasitas merupakan jumlah produk yang dapat diproduksi perusahaan dalam kondisi kerja normal. Ketika jasa kontak rendah, manajer menjaga ketersediaan dan menetapkan kapasitas pada tingkat rata-rata permintaan. Sedangkan dalam proses kontak tinggi, manajer merencanakan kapasitas untuk memenuhi permintaan paling tinggi. Yang kedua ada perencanaan lokasi. Pada perencanaan lokasi yang dipertimbangkan ialah faktor-faktor seperti jarak dengan bahan baku dan pasar, ketersediaan tenaga kerja, biaya energi dan transportasi, peraturan dan pajak, serta kondisi kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah perencanaan tata ruang. Dalam produksi barang, tata ruang dapat direncanakan untuk 3 jenis ruang yang berbeda. Yang pertama, terdapat fasilitas produktif seperti bengkel kerja dan peralatan untuk mengubah bahan mentah. Selanjutnya, fasilitas non-produktif seperti tempat penyimpanan dan pemeliharaan. Dan fasilitas pendukung seperti kantor, kamar mandi, tempat parkir, kantin, dan lain-lain. Yang keempat, ada perencanaan mutu. Standar kualitas mesti dikembangkan untuk kedua produk dan metode bekerja untuk memastikan hasil yang memuaskan dari proses produksi. Yang kelima, perencanaan metode. Perencanaan atau metode yang dilakukan bisa dengan cara mengurangi pemborosan dan inefisiensi dengan mengidentifikasi setiap tahap produksi. Dan metode spesifik pelaksanaannya, para manajer mempraktikkan perbaikan metode. Selanjutnya ada penjadwalan. Pada penjadwalan, seorang manajer harus dapat mengidentifikasi rencana sumber daya yang dibutuhkan. Manajer harus mengembangkan agenda untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Aspek operasi ini disebut penjadwalan. Dalam produksi barang, jadwal produksi utama menunjukkan apa yang akan diproduksi, kapan produksi dilakukan, dan sumber daya apa yang akan dibutuhkan selama periode tertentu. Selanjutnya pengendalian. Pada pengendalian operasi, manajer dituntut untuk memantau kinerja dengan membandingkan hasil dengan rencana dan jadwal terrinci. Jika jadwal atau standar mutu tidak dapat tercapai, manajer mengambil tindakan korektif. Tindakan korektif dengan menghilangkan penyebab untuk meningkatkan kualitas. Tindak lanjutnya yaitu pengecekan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil setelah dilaksanakan adalah satu sisi penting dari pengendalian operasi.
Pembahasan selanjutnya, koneksi kualitas produktivitas. Kualitas atau quality merupakan taraf baik maupun buruknya sebuah produk yang diwujudkan. Apakah sudah tepat dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan ataupun koherensinya terhadap kebutuhan. Kualitas atau quality pastinya bukan hanya mengutamakan pada produk atau barang, namun juga dilakukan pada sektor jasa maupun pelayanan. Sedangkan produktivitas atau productivity sendiri merupakan suatu rasio atau perbandingan antara input, masukan, atau output keluaran pada saat menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Produktivitas pada umumnya merupakan menghitung efisiensi dan aktivitas produksi. Produktivitas seringkali dihubungkan dengan kualitas. Dengan demikian, produktivitas dan kualitas mempunyai pemusatannya masing-masing. Pemusatan produktivitas dan kualitas ialah sebagai berikut. Nah, produktivitas lebih memusatkan kepada kegunaan, manfaatan atau utilisasi sumber daya. Hal ini biasanya diiringi dengan penurunan biaya serta rasionalisasi modal. Kunci utamanya terletak pada produksi. Sedangkan kualitas lebih memusatkan pada segi kepuasan pembeli, pelanggan atau customer, dan pemasukan. Kunci utamanya terletak pada customer utility. Selanjutnya, peningkatan kualitas. Kualitas produk bergantung dengan pengendalian sistem produksinya. Maka dari itulah dibutuhkan pengamatan proses produksi yang ketat untuk mewujudkan produk yang berkualitas tinggi. Berikut ini ialah langkah yang dapat diambil dalam meningkatkan kualitas pada suatu perusahaan. Yang pertama, pengawasan mutu pada kualitas produk bahan baku. Yang kedua, pengawasan pada mutu proses. Yang ketiga, menyarankan hal-hal yang harus diaplikasikan dalam peningkatan kualitas, yakni memberikan anjuran yang baik bagi pembeli, pelanggan atau customer, serta pelayanan dengan taraf profesional yang tinggi, meningkatkan atau mempercantik dalam pengepakan serta pengemasan, mengaplikasikan level pelayanan, menciptakan program khusus bagi pelanggan atau customer loyalitas, membuat pelatihan keterampilan atau seminar yang berhubungan dengan produk. Selanjutnya juga membagikan penghargaan kepada pelanggan atau customer tertentu beserta hadiah, seperti peningkatan kualitas, mendudukan karyawan yang sudah profesional dan lebih berdedikasi untuk mengurus pelanggan atau customer tertentu, dan mempersingkat pelayanan. Yang terakhir, memiliki metode maupun alternatif yang diterapkan dalam mengembangkan serta mengawas kualitas produk antara lain, meminta kritik dan saran kepada konsumen atau pembeli, memusatkan lebih kepada proses bukan pada orang, melaksanakan rapat yang efektif dan efisien, dan membentuk peta permasalahan. Alat manajemen mutu. Alat manajemen mutu memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan bantuan alat manajemen mutu, karyawan dapat dengan mudah mengumpulkan data, serta mengatur data yang dikumpulkan, yang selanjutnya akan membantu dalam melakukan analisis masalah yang ada, dan akhirnya sampai pada solusi konkret untuk produk berkualitas lebih baik. Berikut ini adalah alat-alat Total Quality Management atau TQM. Yang pertama ada curah pendapat atau sumbang saran yang biasa disebut brainstorming. Brainstorming ini dapat digunakan untuk menetapkan penyebab yang memiliki kemungkinan dari permasalahan yang muncul atau merencanakan langkah-langkah suatu proyek. Yang kedua ada diagram alur atau bagan arus proses yang digunakan untuk menyusun gambar dari setiap proses, yakni dari satu tahap ke tahap lainnya, dengan tujuan untuk melakukan analisis serta diskusi hingga nantinya dapat menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Yang ketiga ada analisa SWOT, yang digunakan untuk menganalisa sebuah masalah dengan menganalisis strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, serta threat atau ancaman. Yang keempat ada ranking preferensi, yaitu alat untuk mengklarifikasi apa saja yang bisa digunakan dalam memilih ide, serta bagaimana pemecahan masalah dari beberapa alternatif. Yang kelima ada analisa tulang ikan atau diagram sebab akibat,
yang digunakan untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah, lalu menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi di dalam suatu proses. Yang keenam ada penilaian kritis, yaitu alat analisa yang bisa diterapkan dalam memeriksa setiap proses dari manufaktur, perakitan, atau jasa. Selain itu, juga bisa membantu dalam memikirkan terkait apa saja proses yang dibutuhkan dan apa saja proses yang tepat untuk dipilih atau untuk mengetahui alternatif lain yang lebih baik. Yang ketujuh ada benchmarking, yaitu proses menghimpun dan menganalisa data dari dalam perusahaan dan dibandingkan dengan keadaan di perusahaan lain. Benchmarking dapat dijadikan landasan dalam memperbaiki perusahaan kita secara kesinambungan. Selain itu, dengan melakukan benchmarking, kita dapat mengetahui tentang bagaimana suatu perusahaan kita dapat berkembang sehingga menjadi yang terbaik. Yang terakhir ada diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan, yaitu alat analisis yang berguna dalam mengidentifikasi berbagai kendala saat mencapai suatu sasaran dan mengidentifikasi berbagai sebab yang dapat terjadi, serta mencari jalan keluar dari suatu masalah atau mencari peluang. Selanjutnya, produktivitas dan kualitas sebagai alat kompetitif. Kemampuan sebuah perusahaan untuk bersaing dengan memperbaiki produktivitas dan meningkatkan kualitas bergantung pada partisipasi semua pihak dalam perusahaan. Yang pertama, menanamkan modal dalam investasi dan teknologi. Beberapa perusahaan yang menanamkan modalnya pada teknologi inovatif yang kemudian menikmati peningkatan produktivitas dan penghasilan. Peningkatan investasi dalam internet dan teknologi ditandai dengan banyaknya aplikasi baru dalam setiap industri utama, mulai dari manufaktur sampai perawatan kesehatan. Yang kedua, menerapkan perspektif jangka panjang. Perusahaan yang berorientasi pada kualitas memiliki komitmen terhadap perspektif jangka panjang bagi perbaikan-perbaikan yang kontinu, yaitu komitmen yang berkelanjutan dan selalu memperbaiki produk dan prosesnya, tahap demi tahap, untuk memenuhi kepuasan konsumen yang semakin meningkat. Yang ketiga ada menekankan pada kualitas kerja. Banyak perusahaan yang berinovasi untuk mendorong keterlibatan para karyawan agar kualitas kerjanya dapat menjadi lebih baik. Dapat dilakukan juga dengan cara pemberdayaan karyawan dan pelatihan karyawan. Yang keempat ada memperbaiki sektor jasa. Pada produk jasa, sikap karyawan lebih dipentingkan daripada produksi barang. Banyak perusahaan menemukan 5 kriteria yang digunakan konsumen dalam menilai kualitas jasa, yaitu keandalan atau reliability, yaitu dengan melaksanakan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, baik secara akurat dan tepat waktu. Lalu ada cepat tanggap atau responsiveness, pemberian layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan konsumen. Lalu ada jaminan atau assurance, yaitu mempertahankan karyawan yang mengedepankan sopan santun juga memiliki pengetahuan luas yang akan dapat kepercayaan dan keyakinan dari konsumen. Lalu ada empati, yaitu memberikan rasa peduli terhadap konsumen serta lebih mengerti dan mampu menempatkan diri pada perasaan konsumen. Dan yang terakhir ada berwujud atau tangible, yaitu menjaga penampilan yang menarik baik dari karyawan dan bahkan bahan produksi serta fasilitas. Studi kasus IKEA. IKEA merupakan retailer furnitur global yang paling sukses dengan 364 toko di 46 negara. Teknik penjualan khusus yang digunakan IKEA adalah mendesain tata letak toko dengan furnitur yang ditata seolah-olah mereka berada di dalam rumah, yang memuat pelanggan menghabiskan banyak waktu di toko, dan kemudian ingin mendesain rumah seperti yang mereka lihat di toko. IKEA sangat memahami pentingnya manajemen operasi bagi kesuksesan perusahaan. Ada beberapa manajemen operasi yang sudah dilakukan oleh IKEA. Yang pertama dari segi desain. IKEA membuat desain pada suatu produk yang berbeda dengan perusahaan lain. Yang kedua, desain toko. IKEA identik dengan warna biru dengan aksen kuning. Dan yang ketiga adalah distribusi. Perhatian utama IKEA dalam hal distribusi adalah bagaimana membuat rute dari pabrik ke pelanggan yang sesingkat mungkin. Dalam beroperasi, IKEA memiliki tujuan untuk merasionalisasi serta menyederhanakan distribusi. Hal ini dilakukan dengan menghitung seakurat mungkin berapa banyak produk yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan, sehingga terjadi penghematan biaya yang tidak perlu, terutama di bidang manufaktur dan pergudangan. Selanjutnya ada penutup.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa operasi dan produksi merupakan kegiatan yang penting di dalam perusahaan. Operasi dan produksi akan lebih bernilai apabila didukung manajemen operasi yang baik. Manajemen operasi yang baik merupakan arah sistematis pengendalian kegiatan yang mana memiliki tujuan mengubah sumber daya menjadi produk akhir yang menciptakan nilai dan manfaat bagi konsumen. Secara umum, dalam sebuah perusahaan bisnis memiliki tujuan utama untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Sehingga, perusahaan bisnis akan terus bersaing dengan cara berpusat pada target maupun pencapaian produktivitas yang diimbangi dengan menaikkan kualitas produksinya. Karena produk yang berkualitas tinggi akan sangat menarik bagi konsumen yang pada akhirnya hal tersebut bisa meningkatkan kuantitas penghasilan dari penjualan perusahaan. Tak kalah penting, perusahaan juga membutuhkan alat manajemen mutu untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga karyawan dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan informasi. Maka dari itu, kami ingin memberikan saran kepada perusahaan, baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun produk, diharapkan mampu memprioritaskan kualitas dan produktivitasnya, dikarenakan dengan mengutamakan produktivitas dan kualitas, suatu perusahaan akan mendapatkan profit yang maksimal sehingga dapat bersaing dalam pasar persaingan bisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.